Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan masuk insyaallah pada pembahasan yang baru, yaitu tentang beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, siapa yang baca? Muawiyah. Tafadhal. كيف؟ ما حضرت بالأمس. طيب، وصلنا إلى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة بالقدر. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi wal imanu bil qadari ala darajatayn. كل درجة تضمنته الشيئين، فالدرجة الأولى الإيمان كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. طيب، فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. طيب. Beliau mengatakan rahimahullah, wa tu'minu al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan
al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat, dan sudah berlalu pengertiannya karena mereka selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka sebagaimana dalam hadis iftiraqul ummah. Dan nama lain mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang sangat dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, dan mereka adalah ahlul ijtima'. Mereka adalah orang yang ahli dan menyeru kepada persatuan, yaitu bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW. Golongan yang selamat ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW, illa wahidah, kecuali satu golongan, yaitu golongan yang selamat ini. Di antara akidah mereka adalah beriman dengan takdir. Sekarang beliau sedang membahas tentang akidah al-firqatun najiyah, sebagaimana di awal kitab ini, i'tiqad al-firqah an-najiyah, akidah dari al-firqah an-najiyah. Di antara akidah mereka, di antara keyakinan mereka adalah beriman dengan takdir, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana hal ini datang dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu, kulla syai', segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Menunjukkan tentang bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan segala sesuatu sebelum Allah menciptakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Apa saja, baik itu berupa zat yang diciptakan oleh Allah maupun sifat yang diciptakan oleh Allah, pelakunya maupun apa yang dia lakukan, maka itu semua adalah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ciptaan Allah. Maka itu tercipta dengan takdir. Dan Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu, maka Allah SWT mentakdirkan dengan sebenar-benarnya. Takdiran di sini adalah untuk menguatkan. Faqaddarahu takdiran. Allah SWT menentukan, mentakdirkan dengan sebenar-benar. Sungguh-sungguh ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah mengatakan, wa kana amrullah qadaran maqdura. Dan perkara Allah itu adalah ketentuan yang sudah ditakdirkan. Perkara Allah adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Adapun dari sunnah, maka Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jibril yang masyhur, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, wa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menunjukkan tentang bahwa di antara rukun iman yang 6 adalah beriman dengan takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Dan ini yang dibawakan lafadznya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bil qadari khairihi wa syarrihi. Demikian diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf karena tiba-tiba listrik mati ya. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kais. Segala sesuatu adalah dengan takdir. Kullu syai' kata beliau. Segala sesuatu adalah dengan takdir sampai lemahnya seseorang atau ketidakmampuan seseorang, wal kaisu, dan juga kecerdasannya. Ketika dia tidak mampu, maka itu adalah dengan takdir Allah. Dan ketika dia memiliki kecerdasan, mudah menerima, mudah memahami, maka ini juga takdir dari Allah SWT. Allah yang telah menakdirkan dia sehingga dia mampu untuk memahami. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma' kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan takdir ini. Ya. Di antara yang menukil tentang ijma'nya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, waqad tadhaharatil adillah al-qat'iyyat minal kitabi was sunnati wa ijma'is sahabah wa ahlil halli wal aqdi minas salaf wal khalaf ala itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Dan telah banyak dan saling menguatkan dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, baik dari Al-Quran dan juga Sunnah, dan ijma' para sahabat dan para ulama dari kalangan salaf dan juga khalaf yang terdahulu maupun yang mutaakhirin, semuanya bersepakat atas penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka memang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang dengan ayat ini, berpegang dengan hadis ini, berpegang dengan ijma' yang semuanya menunjukkan tentang kewajiban beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian beliau mengatakan wal imanu bil qadari ala darajatain. Dan beriman dengan takdir itu ada dua tingkatan. Sebelumnya al-qadar secara bahasa artinya adalah menentukan. Dan al-qadar ada yang ketika membicarakan tentang masalah al-qadha wal qadar, apa beda antara al-qadha dengan al-qadar? Ada yang mengatakan bahwasanya al-qadha dan juga al-qadar ini termasuk lafaz yang apabila berkumpul mereka memiliki makna yang berbeda, dan kalau dia berpisah maka menunjukkan yang lain. Kalau berkumpul al-qadha wal qadar, maka makna dari al-qadar adalah menentukan. Allah menentukan sesuatu sebelum terjadi. Adapun al-qadha dari kata
qadha yaqdi, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah terjadi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi dari apa yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah sebelumnya. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya al-qadar ini lebih dahulu daripada qadha. Kalau belum terjadi, berarti ini baru qadar. Kalau sudah terjadi, maka qadha. Sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Ada yang mengatakan demikian. Baik. Namun kalau dia dipisahkan, ya, maka dia mencakup yang lain. Kalau disebutkan qadar saja, berarti mencakup yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Kalau disebutkan qadha saja, maka mencakup yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Sehingga dia termasuk dua lafaz yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau keduanya berkumpul dalam satu tempat, maka iftaraqa, berpisah maknanya. Al-qadar sebelum terjadi, al-qadha setelah terjadi. Tapi idza iftaraqa, kalau dia berpisah, maka ijtama'a, maka dua makna tadi berkumpul jadi satu. Berarti di sini kita memahami hadis Nabi SAW, wa antumina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ini maksudnya adalah baik yang belum terjadi, yang masih berupa ketentuan dari Allah SWT, maupun yang sudah terjadi. Dan al-qadar di sini maknanya adalah maqdur. Al-qadar di sini maknanya adalah maqdur. Al-qadar ini adalah masdar. Dan sebagaimana kita tahu, masdar terkadang maknanya fiilnya, dan terkadang maknanya adalah maf'ulnya. Iya. Dan yang dimaksud di sini adalah maf'ulnya. Al-qadar bermakna al-maqdur, apa yang Allah takdirkan. Dan bukan maksudnya adalah fiilnya. Karena kalau fiil, maka ini adalah sifat Allah. Kalau dia adalah fiil, kalau al-qadar di sini adalah fi'lul qadar, Allah SWT mentakdirkan, maka yang namanya sifat Allah tidak ada di sana yang jelek. Sifat Allah SWT kulluha ulya. Sifat Allah SWT semuanya adalah ulya, semuanya baik, semuanya terbaik. Tapi yang dimaksud dengan al-qadar di sini adalah al-maqdur, yang ditakdirkan oleh Allah. Maka yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ada di antaranya yang khair, yang merupakan kenikmatan, membuat senang manusia, membuat bahagia manusia. Ya, mungkin mendapatkan nikmat harta, mendapatkan nikmat anak. Baik, di sana ada maqdur yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia syarr, menjadikan sedih seseorang, menjadikan dia resah, menjadikan dia takut. Maka ini adalah maqdur yang syarr. Contoh misalnya kemiskinan, ya, atau diganggu oleh orang, musibah, baik berupa hartanya, musibah dalam fisiknya, yang khair maupun yang syarr, maka semuanya adalah takdir Allah SWT. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, itu adalah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah Allah tentukan sebelum terjadinya, dan terjadi dengan kehendak Allah. Demikian pula ketika dia mendapatkan musibah, baik yang menimpa kehormatannya, atau fisiknya, atau hartanya, maka itu juga berasal dari Allah. Allah SWT yang telah
mentakdirkan sebelumnya dan Allah yang menghendaki terjadi. Al-qadar di sini baik sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya. Maka seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim, seorang yang beriman, beriman dengan takdir Allah. Apa yang terjadi di permukaan bumi ini, baik kenikmatan maupun musibah, maka semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Berdasarkan ayat-ayat, hadis dan juga ijma'. Dan sebelum kita lanjut pada iman dengan takdir dan cara beriman dengan takdir, kedudukan iman dengan takdir Allah SWT adalah kedudukan yang tinggi. Selain dia adalah merupakan rukun, satu di antara rukun iman yang tidak sah. Apabila salah satu rukun ini tidak diimani, maka tidak sah keimanan seseorang. Baik. Kemudian juga beriman dengan takdir Allah SWT. Ini adalah termasuk bagian dari mentauhidkan Allah di dalam masalah rububiyah dan juga sifat-sifat Allah. Beriman dengan takdir adalah termasuk beriman dengan rububiyah Allah dan juga beriman dengan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam takdir nanti akan disebutkan beriman dengan takdir adalah beriman dengan ilmu Allah. Berarti di antara sifat Allah adalah ilmu. Beriman dengan takdir adalah beriman dengan penulisan. Dan ini adalah termasuk sifat Allah. Kehendak dan juga penciptaan Allah ini adalah termasuk rububiyah Allah SWT. Allah yang menghendaki, Allah yang menciptakan. Beriman dengan takdir Allah ini adalah termasuk tauhid. Orang yang tidak beriman dengan takdir Allah, orang yang mengingkari ilmu misalnya, berarti ini ada cacat di dalam masalah menetapkan sifat Allah. Orang yang mengingkari penciptaan Allah, berarti cacat di dalam masalah tauhid rububiyahnya. Sehingga di sini kita mengetahui hubungan yang erat antara beriman dengan takdir Allah dengan beriman dengan rububiyah dan juga nama serta sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak heran apabila Abdullah bin Abbas beliau mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Al-qadar nizamut tauhid. Al-qadar itu adalah aturan dari tauhid. Maksudnya adalah orang yang beriman dengan takdir itu akan menjadikan teratur dan lurus tauhidnya. Orang yang beriman dengan takdir itu akan menjadi teratur dan lurus tauhidnya. Dia adalah nizamut tauhid. Dia adalah aturan tauhid. Ingin beres tauhid antum, maka harus menyempurnakan keimanannya terhadap takdir Allah. Kemudian beliau mengatakan, "Faman wahhadallah wa amana bil qadar, fahiyal urwatul wuthqa allati la infisama laha." Barang siapa yang mengesahkan Allah dan beriman dengan takdir, maka ini adalah tali yang kuat yang tidak akan lepas. Wa man wahhadallah wa kadzdzaba bil qadari naqadha tauhid, dan barang siapa yang mengesahkan Allah tapi dia mendustakan takdir, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Untuk melihat bagaimana hubungan antara beriman dengan takdir dan beriman dengan tauhid Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan takdir adalah termasuk beriman dengan qudratullah, kemampuan Allah. Dan barang siapa yang tidak beriman dengan takdir, maka dia tidak beriman dengan qudratullah. Allah SWT mampu untuk mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ini adalah qudratullah. Allah mampu untuk menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Segala sesuatu adalah dengan kehendak Allah. Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Ini semua berkaitan dengan qudratullah.
Orang yang mengingkari 4 derajat takdir di sini, berarti dia mengingkari qudratullah. Dan ini adalah perkara yang berbahaya. Mengingkari qudratullah berbahaya. Sehingga seorang sahabat, yaitu Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, Al-qadaru qudratullah azza wa jalla. Al-qadaru qudratullah. Seorang salaf, Zaid bin Aslam, beliau mengatakan, Al-qadaru qudratullah. Qadar itu adalah kemampuan Allah. Faman kadzdzaba bil qadari faqad jahada qudrat Allah azza wa jalla. Maka barang siapa yang mendustakan takdir, maka sungguh dia telah mengingkari qudratullah. Dia mengingkari kemampuan Allah azza wa jalla. Di sini kita mengetahui bahayanya orang yang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bil qadar ala darajataini kullu darajatin tatadhammanu syai'ain. Beriman dengan takdir ini ada 2 derajat. Ada 2 tingkatan. Masing-masing tingkatan tersebut mengandung 2 perkara. Berarti seluruhnya ada 4 perkara. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan 4 perkara tadi menjadi 2 derajat. Masing-masing derajat mengandung 2 perkara. Fad darajatul ula, maka derajat yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim. Derajat yang pertama, kalau kita ingin menyempurnakan iman kita dengan takdir Allah, adalah beriman bahwasanya Allah mengetahui mal khalqu amiluna. Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Sebelum Allah SWT menciptakan makhluk, Allah SWT mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Maka ini menunjukkan qudratullah, kekuasaan Allah yang luar biasa. Sebelum ciptaan tersebut diciptakan oleh Allah, Allah SWT sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan kelak. Bi'ilmihil qadim, dengan ilmunya yang dari dulu, yang tidak diawali dengan kejahilan. Alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang dia memiliki sifat ilmu tadi azalan wa abadan. Azali yaitu dari dulu, Allah SWT Maha tahu. Wa abadan, dan selama-lamanya Allah memiliki sifat tersebut. Artinya sifat ilmu ini adalah sifat dzatiyah yang tidak mungkin terlepas dari diri Allah Azza wa Jalla. Azalan, dari dulu, artinya Allah ilmunya tidak didahului dengan kejahilan. Wa abadan, dan selama-lamanya ilmu Allah ini tidak diakhiri dengan kelupaan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT tidak yadhil, itu tidak dalam keadaan tidak tahu sebelumnya. Wa la yansa, dan Allah tidak akan lupa. Ilmu Allah tidak diawali dengan kebodohan dan tidak diakhiri dengan kelupaan. Azalan wa abadan. Wa alima jami'a ahwalihim, dan Allah SWT mengetahui seluruh keadaan makhluk. Apa yang akan mereka lakukan selama di dunia, dan Allah SWT mengetahui seluruh keadaan mereka. Minat ta'at, yang berupa ketaatan-ketaatan. Apa amal soleh yang akan dilakukan oleh fulan? Allah SWT mengetahui sebelum kita lakukan.
Si fulan akan menjadi seorang penuntut ilmu, si fulan akan menjadi orang yang menjaga puasa Senin Kamisnya, misalnya. Si fulan akan menjaga Al-Qur'annya. Allah SWT mengetahui keadaan-keadaan seseorang, termasuk ketaatan mereka sebelum terjadi ketaatan tersebut. Wal ma'asi. Demikian pula Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi berupa kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh makhluk sebelum terjadinya. Allah mengetahui. Ya, si fulan akan berdusta, si fulan akan melakukan riba, si fulanah berzina. Allah SWT mengetahui keadaan-keadaan tersebut sebelum Allah SWT menciptakan pelaku maksiat tadi. Wal arzaq. Dan Allah mengetahui tentang rezeki-rezeki bagi mereka. Sebelum mereka tercipta, rezekinya sudah diketahui oleh Allah SWT. Si fulan akan diluaskan rezekinya. Adapun si fulan yang lain, maka dia akan lebih sedikit rezekinya. Itu di bawah ilmu Allah. Allah mengetahuinya sebelum itu semua tercipta dan sebelum itu semua terjadi. Wal ajal. Demikian pula Allah SWT mengetahui ajal manusia dan ajal makhluk seluruhnya. Masing-masing mereka yang diciptakan oleh Allah ada ajal. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini akan fan, akan binasa. Allah mengetahui kapan masing-masing dari makhluk tersebut meninggal dunia dan berpindah ke alam barzakh. Ini adalah derajat yang pertama, terdiri dari dua perkara. Perkara yang pertama adalah meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan dalil bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu banyak. Dan sudah berlalu sebagiannya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang ayat-ayat sifat. Dan kalau nggak salah ini termasuk yang awal-awal disebutkan oleh beliau. Ya, tentang ayat-ayat yang berisi Allah SWT memiliki sifat ilmu. Ya. Di antaranya adalah firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah, dialah yang mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu mencakup apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Bikulli syai', itu semuanya masuk dalam segala sesuatu. Dan Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan sudah berlalu penjelasan. Dan Allah mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang, kembali kufur, kembali syirik. Ini kita sebutkan, ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengetahui sesuatu yang dia tidak akan terjadi. Seandainya dia terjadi, bagaimana dia? Maka Allah SWT mengetahui. Ya. Bahkan masuknya seseorang ke dalam surga maupun ke dalam neraka, maka ini adalah di bawah ilmu Allah. Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Tidak ada di antara kalian kecuali diketahui kedudukannya di surga maupun di neraka. Itu semua adalah di bawah ilmu Allah. Perkara yang pertama dalam derajat yang pertama. Perkara yang kedua apa? Thumma kataballah ta'ala fil lawhil mahfuz maqadiral khalaiq.
Kemudian Allah SWT menulis di dalam Lauhul Mahfuz. Al-Lauhu Al-Mahfuz, Al-Lauh artinya adalah lembaran atau kitab. Al-Mahfuz artinya adalah yang terjaga. Dijaga dari makhluk yang ingin merusaknya, yang ingin mengubahnya. Dia adalah Al-Lauhul Mahfuz yang terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang ada di sana tidak mungkin berubah. Maqadir al-khalaiq, seluruh takdir para makhluknya. Ini adalah perkara yang kedua di dalam derajat yang pertama ini, meyakini bahwasanya Allah menulis di dalam Lauhul Mahfuz seluruh takdir makhluknya. Dan yang menunjukkan hal ini banyak. Ayat yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan setelah ditulis di dalam Az-Dzikr. Min ba'di dzikr. Setelah ditulis di dalam Az-Dzikr. Yang dimaksud dengan Az-Dzikr di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Dan Allah mengatakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang akan menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka, dan segala sesuatu kami hitung di dalam Lauhul Mahfuz. Kami ihsa, maksudnya adalah kami mengetahuinya, kami menjaganya, kami menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kataballah maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah SWT mentakdirkan, menulis takdir-takdir makhluknya. Ya, di sini dengan lafaz maqadir al-khalaiq. Dan ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Ya, Allah menulis takdir-takdir makhluk-makhluknya, dan makhluk-makhluk di sini umum. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik jin maupun manusia, bahkan termasuk hewan di antara. Ya, Allah SWT menulis tentang apa yang mereka lakukan, rezeki mereka, ajal mereka. Allah menulisnya. Kapan ditulis oleh Allah? Qabla ay yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, dengan 50.000 tahun. Berarti 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir untuk kita dan makhluk yang lain ini sudah ditulis oleh Allah SWT. Apa yang Allah ketahui tadi dengan ilmu Allah yang azali, yang abadi, Allah SWT menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz. Semua takdir. Dan tidaklah terjadi di dunia ini kecuali apa yang sudah Allah tulis di situ. Tidaklah terjadi di dunia ini kecuali apa yang sudah Allah tulis di situ. Gak mungkin terjadi di permukaan bumi ini meskipun hanya sedikit, meskipun hanya satu butir debu yang keluar dari apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Seandainya ada debu yang terbang, yang masuk ke dalam hidung kita, yang masuk ke dalam telinga kita misalnya, maka itu adalah biqadarillah,
itu adalah dengan takdir Allah. Dia nggak akan berjalan kecuali dengan takdir Allah, kecuali dengan izin Allah. Termasuk diantaranya adalah rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, ketaatan seseorang, kemaksiatan seseorang, maka itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz. Fa awwalu ma khalaqallahu al-qalama qala lahu. Ya, kalau dibaca al-qalama berarti awalnya di sini harus dimansub. Allahu alam, di sini mungkin salah harakatnya ya. Jadi dibaca fa awwala ma khalaqallahu al-qalam al-qalama, atau dibaca awwalu khalaqallahu al-qalam. Ya, ada dua cara para ulama ketika mereka membaca lafaz ini. Karena ini dalam hadis ya. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Nah, yang seperti ini para ulama berbeda dalam membacanya sehingga mereka berselisih pendapat tentang sebuah permasalahan di antara permasalahan-permasalahan yang detail dalam masalah akidah, yaitu tentang makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Mereka membaca inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalamu, yaitu pena. Sehingga mereka mengatakan, oh yang pertama kali diciptakan adalah pena, al-qalam. Dan ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah bukan pena tetapi arsy Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana mereka membacanya? Mereka membacanya awwala ma khalaqallahu al-qalama. Awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ketika awal, yaitu pertama kali Allah menciptakan qalam, menciptakan pena. Ketika Allah pertama kali menciptakan pena, itu di awal Allah SWT menciptakan pena. Faqala lahu, Allah mengatakan kepada pena tersebut, uktub, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub. Kemudian pena ini dengan kudratullah dia berbicara dan mengatakan, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qal, Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Engkau tulis takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Kau tulis segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Nah, di dalam lafaz yang lain seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam di sini. Qala lahu uktub, tulislah. Faqala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan uktub al-qadar ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai al-abad, yaitu selamanya. Baik. Hadisnya Ubadah bin Samit. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian beliau menjelaskan, fama asabal insana lam yakun liyukhti'ahu. Maka apa yang menimpa manusia, artinya yang sudah ditulis oleh Allah akan menimpa seseorang, lam yakun liyukhti'ahu, itu tidak mungkin terlepas darinya. Kalau memang di kitab tersebut, di dalam Lauhul Mahfuz tersebut, dia akan tertimpa sebuah musibah,
Ya, musibah hartanya, musibah fisiknya. Kalau memang sudah ditulis dalam kitab tersebut, dia terkena musibah, lam yakun liukhti'ahu, maka itu tidak mungkin luput darinya. Pasti terjadi. Syi'ta am abait. Antum ingin ataupun antum tidak ingin, itu akan menimpa kita. Apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz itu akan terjadi. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang lepas darinya maka tidak akan menimpanya. Yang tidak Allah tulis atau yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan menimpa seseorang, maka tidak akan menimpa seseorang. Enggak mungkin terjadi musibah yang tidak tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya tertulis. Ya, jaffatil aqlam wa tuhiyatis suhuf. Baik. Jaffatil aqlam. Pena-pena telah kering. Itu pena penulis takdir telah kering. Wa tuhiyatis suhuf, dan telah dilipat lembaran-lembaran. Itu lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir, maka ini telah dilipat. Artinya semuanya sudah selesai. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan kita menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf ini ada dalam dalil. Itu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Ketika dinasihati oleh Nabi SAW, kemudian di akhir dikatakan oleh beliau, jaffatil suhuf jaffatil aqlam wa tuyat as-suhuf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Telah kering pena-pena takdir dan telah dilipat lembaran-lembaran. Artinya sudah selesai. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ini dalil bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Ini adalah perkara yang pertama dari derajat yang pertama. Karena di sini ada, dalam satu derajat ada dua perkara. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian adalah di dalam kitab. Allah tulis di dalam kitab. Yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Berarti alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Dalil tentang ilmu yang demikian adalah ada di dalam kitab. Dalil tentang Al-Kitabah. Satu ayat di dalamnya ada dua perkara. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah. Bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk menulis segala sesuatu sebelum terjadi. Kalau ada di antara kita yang dikasih misalnya buku tulis dan pulpen untuk menulis apa yang ada dan apa yang sedang terjadi di sekitar. Ya, menulis tembok misalnya, warnanya apa, ya, dan kapan dibangun, terus terbuat dari apa, dan seterusnya. Belum lagi dia berbicara tentang meja, belum dia berbicara tentang laptopnya misalnya. Bisa dia akan kesulitan untuk mengungkapkan segala sesuatu. Apalagi untuk menulis apa yang akan terjadi. Tapi bagi Allah itu adalah perkara yang sangat mudah.
Sebelum terjadinya Allah bisa tulis semua. Dan tidak ada yang ketinggalan. Sebelum terjadinya, secara terperinci Allah SWT menulisnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian adalah satu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Wa qala, dan Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah di bumi dan juga pada diri kalian. Karena terkadang musibah menimpa diri kita seperti sakit misalnya, atau musibah yang menimpa bumi, bencana alam, ya tsunami atau longsor atau gempa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah orang banyak maupun yang menimpa diri kita sendiri berupa sakit misalnya, illa fi kitab, kecuali itu ada di dalam Lauhul Mahfuz, ada di dalam kitab. Semuanya. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah SWT menciptakannya. Nya di sini kembali kepada musibah. Sebelum Allah menciptakan dan menjadikan musibah tadi, itu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Maka yang demikian adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT. Sehingga orang yang mengingat yang demikian akan menjadi ringan baginya musibah yang menimpa. Ya, ketika seseorang mengetahui bahwasanya musibah ini adalah sudah diketahui oleh Allah sebelumnya dan sudah ditulis oleh Allah dan pasti terjadi, maka ini akan membawa dia kepada hidayah. Akan menjadikan hatinya tenang. Karena dia adalah orang yang beriman. Ana beriman dengan takdir Allah. Ya, musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu apa yang ana sebagai seorang hamba, kewajiban ana adalah adalah beriman dan bersabar. Tidak bisa kita keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau memang sudah Allah takdirkan musibah tersebut menimpa kita, maka harus kita hadapi dan bersabar dalam menghadapi musibah tadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, percaya bahwasanya ini semua adalah dengan ilmu Allah dan dengan penulisan Allah, adalah dengan takdir Allah, yahdi qalbahu, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hati. Kapan hidayah Allah dan petunjuk Allah datang ketika kita tertimpa musibah? Kalau kita beriman kepada Allah SWT. Sebagian salaf mengatakan, hadza rajulun asabahu musibah fa ya'lamu annaha min 'indillah wa yasbir wa yahtasib. Atau kama qala. Ini adalah seorang laki-laki yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui bahwasanya itu adalah dari Allah. Inilah orang yang mendapatkan hidayah. Wa yasbir wa yahtasib, akhirnya dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah. Ya, ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, maka ana bersabar dan ana yakin bahwasanya di dalam apa yang Allah takdirkan pasti di sana ada hikmah. Sampai di dalam takdir yang di situ adalah syarr, takdir yang jelek berupa musibah, ketahuilah bahwasanya itu bukan mata-mata kejelekan atau semata kejelekan saja. Pasti di balik kejelekan tadi ada hikmahnya. Di balik musibah tadi pasti ada hikmahnya. Musibah adalah kejelekan, tapi dia bukan murni kejelekan. Di sana ada musibah, yang ada hikmah yang Allah inginkan. Di antaranya adalah Allah ingin kita kembali kepadanya. Kadang seseorang ketika
lancar saja hidupnya, tidak ada musibah, menjadikan dia lalai. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, akhirnya dia mau berdoa kepada Allah, akhirnya dia mau sholat malam, akhirnya dia mau berubah dan bertobat dan menyadari kelalaian dia selama ini. Berarti di sini ada kebaikan bagi seseorang di dalam musibah. Iya. Kemudian beliau mengatakan, وهذا التقدير التابع بعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. Dan takdir ini yang mengikuti ilmu Allah, itu penulisan tadi, penulisan di dalam Lauhul Mahfuz itu mengikuti apa yang Allah ketahui. Makanya diurutkan tadi, beriman dengan ilmu, kemudian beriman dengan kitabah. Takdir yang ditulis tadi itu mengikuti apa yang Allah ketahui. Tidak ada pertentangan antara ilmu Allah dengan apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Itu berada di beberapa tempat atau beberapa keadaan. Jumlatan wa tafsilan. Baik secara global maupun secara terperinci. Berarti di sana ada penulisan secara jumlah, secara umum, semuanya Allah tulis. Dan itu di mana? Itu berada di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, jumlatan, semuanya dan secara terperinci Allah sebutkan di sana. Faqad kataba fil Lauhul Mahfuz ma syaa, maka Allah SWT telah menulis di dalam Lauhul Mahfuz apa yang Dia kehendaki. Ini adalah secara umum dan terperinci Allah SWT ciptakan di sana. Allah tulis di sana. Fa idza khalaqa jasadal janin qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin wa nahwa dzalik. Maka apabila Allah SWT menciptakan jasad janin, sebelum Allah SWT meniupkan ruh nyawa di dalamnya, maka Allah SWT mengutus seorang malaikat. Mengutus seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Menulis rezekinya, apa yang akan Allah SWT berikan kepada makhluk ini selama hidupnya ditulis. Wa ajalihi, dan ditulis ajalnya, kapan dia akan meninggal dunia, di mana dia akan meninggal dunia. Ya, sebelum dia keluar dari perut ibunya sudah ditentukan rezeki. Ditanggung oleh Allah rezeki. Dan sudah ditentukan oleh Allah ajal. Dia tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna rezekinya. Dia tidak akan meninggal kecuali sudah sempurna ajalnya. Wa amalihi, dan juga amalannya yang akan dia lakukan selama di dunia, baik perkara yang merupakan ketaatan, kemaksiatan, atau perkara yang mubah, ditulis. Wa syaqiyyin aw sa'id, dan sa'id, apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Kebahagiaan dia, celakanya dia, maka ini sudah ditulis juga sebelum dia dilahirkan. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal. Ini ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihi al-malak wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Ya,
yaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan juga apakah dia ini menjadi orang yang berbahagia atau orang yang celaka. Nah, yang ditulis di sini apa? Apa bedanya dengan apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz? Kalau yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, maka ini adalah semuanya. Semuanya, bukan khusus. Adapun yang ditulis ketika seseorang berada di dalam perut ibunya, maka sebagaimana dalam hadis, yang ditulis apanya di situ? Khusus untuk janin ini. Ditulis 4 perkara saja. Rezekinya ditulis. Ajalnya ditulis. Amalannya ditulis. Kebahagiaan dan kesusahan dia juga ditulis. Dan perlu diketahui bahwasanya apa yang ditulis oleh malaikat tadi tidak keluar dari apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau di dalam Lauhul Mahfuz ditulis tentang rezeki seseorang, maqadirul khalaik, ya, takdir-takdir dari makhluknya. Maka di dalam penulisan malaikat ini juga ketika dia menulis rezekinya itu juga tidak berbeda dengan apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhul Mahfuz. Ajalnya juga demikian. Amalannya juga demikian. Berarti di sana ada yang umum, ya, dan di sana ada penulisan yang khusus. Dan para ulama menjelaskan di antara penulisan yang khusus selain apa yang ada di dalam perut seorang ibu, penulisan takdir dari janin yang ada dalam perut seorang ibu, di sana ada takdir sanawi atau hauli. Kalau ini tadi dinamakan dengan takdir umri. Takdir yang ditulis untuk seumur seseorang sampai dia meninggal dunia. Sehingga dikenal dengan takdir al-umri, takdir selama hidup dia. Baik, di sana ada takdir al-hauli. Haul artinya adalah setahun. Yaitu takdir yang terus yang ditulis setiap tahun. Ditulis takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan. Ya, ditulis takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan. Ini dinamakan dengan takdir hauli. Yang ada dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar di sini, malam Al-Qadar, karena di situ ditulis takdir yang terjadi selama 1 tahun ke depan. Sebagaimana juga dalam firman Allah, "Fiha yufrahu kullu amrin hakim." Di dalamnya akan diputuskan seluruh perkara yang kokoh dan bijaksana. Yaitu ditakdirkan di malam tersebut. Inilah ini maksud dengan takdir hauli. Dan apa yang ada dalam takdir hauli juga tidak akan terlepas dan tidak akan berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Bedanya Lauhul Mahfuz ini umum, adapun takdir yang sanawi, hauli, maka ini adalah khusus untuk tahun tersebut. Tidak ditulis tahun yang 3 tahun yang akan datang, hanya yang tahun tersebut saja. Berarti dia lebih khusus. Baik, di sana ada takdir yaumi. Ada takdir yaumi, yaitu Allah SWT setiap hari Allah mematikan sebagian, menghidupkan yang lain, memuliakan sebagian dan menghinakan yang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah SWT dalam urusan, yaitu menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rezeki, memuliakan, menghinakan. Maka ini adalah dinamakan dengan takdir yaumi, dan 3 jenis ini tidak terlepas dari takdir yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Fahadzal qadaru,
qad kana yunkiruhu hulatul qadariyah qadiman wa munkiruhu al-yawma qadim. Maka takdir ini telah diingkari oleh hulatul qadariyah. Telah diingkari oleh hulatul qadariyah, yaitu derajat yang pertama ini. Derajat yang pertama ini tentang masalah ilmu dan juga penulisan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini telah diingkari oleh hulat yang sangat berlebihan, yang sangat ekstrim dari sekte Al-Qadariyah. Ya, karena mereka berlebihan dan sangat berlebihan sehingga mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan ini muncul di zaman para sahabat sebagaimana disebutkan dalam athar Abdullah bin Umar ketika beliau berada di Mekah dan datang dua orang yang berasal dari Basrah atau dari Kufah. Kemudian mereka berusaha untuk mencari sahabat Nabi karena telah terjadi sesuatu yang besar di daerahnya. Ya, kemudian ketika melihat Abdullah bin Umar, mereka datang dan menceritakan bahwa muncul di sana orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Dan bahwasanya al-amr unfun, dan bahwasanya sesuatu itu terjadi unfun, yaitu dengan sendirinya, bukan diawali dengan ilmu Allah, bukan diawali dengan penulisan Allah, terjadi sekarang. Dan bahwasanya Allah tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadinya. Ini gulatul qadariyah dan diingkari oleh Abdullah bin Umar. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Dan kabarkan bahwasanya Allah tidak akan menerima dari mereka sedekah sebesar gunung emas sampai mereka beriman dengan takdir. Menunjukkan bahwasanya orang yang meyakini demikian, dia telah keluar dari agama Islam. Tidak akan diterima amalnya sebesar apapun amalan tadi kalau dia sudah keluar dari agama Islam. Inilah yang diingkari oleh Ghulatul Qadariyah qadiman, dulu muncul di zaman Abdullah bin Umar. Dan orang yang terjerumus ke dalamnya maka dia keluar dari agama Islam. Wa munkiruhu al-yawma qalil, dan yang mengingkari derajat ini di hari ini, yaitu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qalilun, itu sedikit. Ada tapi sedikit. Tapi zaman dulu banyak. Tapi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya sedikit. Ada tetapi mereka sedikit. Ada yang mengatakan di antara Ghulatul Qadariyah di sini adalah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini di antara keyakinan mereka. Kemudian Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan ad-Dimashqi. Ada yang mengatakan mereka ini termasuk Ghulatul Qadariyah. Orang yang mengingkari ilmu Allah, kitabatullah. Baik, mungkin sampai di situ dulu insyaallah. Dan kita lanjutkan besok biidznillah. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu insyaallah. Satu saja mungkin pertanyaannya. Ya. Baik, sepertinya enggak ada pertanyaan. Insyaallah kita lanjutkan besok. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Kuncinya udah sama belum? Kunci gear yang belum ya?